Pasca amblesnya ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, proses perbaikan jalan mulai dilakukan. Akibat ambles, kontraflow masih diberlakukan di sepanjang 9 km. Pasca amblesnya ruas tol Cipali di kilometer 122 sepanjang 40 meter dengan kedalaman 2 meter, proses pengerjaan dilakukan petugas pengelola jalan tol. Petugas juga menutup jalan yang ambles dengan terpal dan karung berisi pasir untuk mencegah air hujan masuk ke celah yang ambles. Disinyalir menjadi penyebab amblesnya jalan. Hingga Rabu malam, kontraflow masih diberlakukan mulai kilometer 117 hingga kilometer 126 arah Cirebon. Sementara itu, pemirsa, ribuan rumah warga di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Citarum di 10 titik. Lebih dari 1.700 rumah warga di 32 RT di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter. Sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing dengan alasan menjaga harta benda mereka. Sebagian yang lain memilih mengungsi di tenda-tenda darurat di pinggir jalan. Banjir yang merendam ribuan rumah di Muara Gembong ini akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di 10 titik. Warga menyebut proyek tanggul Sungai Citarum merupakan proyek gagal dan asal-asalan. Ini diakibatkan tanggul jebol karena proyek yang gagal, Pak, tadinya. Jadi memang sebelumnya itu kan sedang dibetulin tanggul karena pada awalnya itu retak tanggul, pemasangan turap itu miring, terus datang banjir ya. Kita dari warga setempat ini inisiatif untuk membendung tanggul ini dengan menggunakan karung. Ternyata ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya alam tidak bisa kita iniin. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memperbaiki tanggul Sungai Citarum dengan baik agar warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Banjir yang merendam Jalan Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat mulai surut. Sementara di Indramayu, warga di Desa Tulung Agung mulai membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Banjir yang merendam jalur Pantura di Subang, Jawa Barat mulai surut. Meski begitu, kendaraan tetap harus jalan perlahan saat melintasi genangan air karena banyaknya lubang dan jalan rusak. Selama banjir, jalan di kawasan ini hanya dibuka satu lajur setiap jalurnya, baik dari arah Jakarta ataupun Cirebon. Akibat banjir, jalan ini pun macet hingga 5 km. Sejumlah pengemudi bahkan terjebak selama 3 jam mengantri untuk bisa melewati jalur ini. Sementara itu, warga di Desa Tulung Agung, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur akibat banjir. Sedikitnya 4.400 rumah warga di 18 kecamatan terdampak banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Cimanuk. Akibat banjir, peralatan rumah warga pun rusak terendam air dan lumpur. Warga pun memanfaatkan air genangan untuk membersihkan peralatan mereka karena belum mendapat bantuan air bersih. Semuanya selamatkan. Kasur-kasur pada jatuh semua. Tadinya pertama kan diselamatin dulu ke atas-atasin. Terus kena saking banyaknya air terus ada jatuhan. Waktu itu ketinggian banjir mencapai berapa sih, Bu? Sekitar 2 meter lah, itu jemuran juga hampir terendam. Terendam. Meski sudah surut, namun warga masih dihantui banjir susulan karena curah hujan di Indramayu masih cukup tinggi. Warga juga berharap tanggul Sungai Cimanuk dinormalisasi agar tidak banjir lagi. Dari Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Toy Skandar, iNews melaporkan. Seekor ular sanca berhasil ditangkap warga di sekitar aliran Sungai Ciliwung, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, warga Petamburan juga digegerkan dengan penampakan ular piton yang merayap di pintu air karet Petamburan. Ular jenis sanca ini terus berusaha menyerang warga ketika berhasil ditangkap di Mataran Kali Anak Ciliwung, Jalan Kimia, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, ular ini naik ke permukaan di Jalan Talang, namun kembali menceburkan diri ke kali dan hanyut hingga ke Jalan Kimia. Warga
akhirnya berhasil menangkap sanca sepanjang lebih dari 3 meter ini. Tutupin dulu Kak. Tidak hanya meresahkan karena kerap memangsa unggas, keberadaan ular tersebut juga sangat membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak. Ketemu di mana, Bang? Buat dia pertama dari sini, kita kejar sampai kemudian di depan Kimia kita dapatnya. Ular apa sih nih? Piton atau sanja ya? Oh gitu, berapa panjang, Bang? Kira kurang lebih 3 meter lah. 3 meter. Nangkap sendiri apa gimana tadi? Ada dibantuin sama warga, ini bocah 2 ini. Oh gitu ya. Sementara itu, warga di pintu air Petamburan, Jakarta Pusat digegerkan dengan penampakan seekor ular piton berukuran besar. Penampakan ular ini pun menjadi tontonan warga. Tidak sedikit warga yang mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam. Video berdurasi 30 detik ini pun viral di media sosial. Ular tersebut pertama kali terlihat melata di bebatuan yang ada di pintu air Petamburan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kondisi pesawat Sriwijaya SJ182 sebelum jatuh. Data diungkap dari rekaman flight data recorder. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Kapten Nur Cahya Utomo menjelaskan masalah terjadi pada pesawat Sriwijaya saat mencapai ketinggian 8.150 kaki. Tuas pengatur tenaga mesin atau throttle sebelah kiri bergerak mundur sehingga kekurangan tenaga. Sementara dari hasil investigasi ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya sejak 25 Desember 2020. Ini memang yang kita ketahui auto throttle kiri bergerak mundur. Tetapi apakah ini yang rusak, yang kiri kita belum tahu. Karena dua-duanya menunjukkan sikap yang berbeda atau artinya dua-duanya mengalami anomali. Anomali untuk yang kiri adalah dia mundurnya terlalu jauh. Sedangkan yang kanan dia benar-benar tidak bergerak, seperti macet. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang rusak yang kiri atau yang kanan. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini, apakah ada kerusakan auto throttle. Yang berikutnya bahwa auto throttle ini mendapatkan masukan dari 13 komponen lain yang terkait. Jadi mengapa anomali yang terjadi di dalam throttle ini yang muncul, yang terlihat, penyebabnya komponen yang mana kami belum bisa menentukan karena ada 13 komponen yang terkait terhadap gerakan dari auto throttle. Ya, pemirsa, status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orian Riwukore akan dicabut. Jika Kementerian Hukum dan HAM mencabut status WNI-nya, maka Orian batal jadi bupati. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah pilkada di Indonesia. Pesaing Orian Patriot Riwukore di Pilkada Sabu Raijua NTT pasangan Nikodemus dan Yohanis melalui kuasa hukumnya meminta bupati terpilih ditunda pelantikannya. Mendatangi gedung Kemendagri Rabu kemarin, kuasa hukum paslon nomor urut 1 memohon penundaan pelantikan terhadap bupati terpilih Orian P. Riwukore karena belum jelasnya status kewarganegaraan Orian. Seperti yang sudah diketahui, sekarang ini status kewarganegaraannya kan sudah diragukan, dan informasi terakhir dari Kementerian Hukum dan HAM sudah akan mencabut status kewarganegaraan Indonesia dari Pak Ori. Sementara itu, polemik kewarganegaraan ganda Bupati Sabu Raijua terpilih mencuat. Orian Patriot Riwukore muncul ke publik. Orian menemui Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Lotaria Latif, untuk menjelaskan status kewarganegaraannya. Orian menegaskan tidak pernah melepaskan status warga negara Indonesia meskipun bekerja di Amerika. Status kewarganegaraannya Bapak seperti apa, Pak? Saya minta maaf semua. Iya, Pak. Ya, saya minta maaf semua. Ya. Kalau dengan warga negara itu apa sudah ada yang ngurus? Ya, prosesnya begitu. Sementara dalam rapat bersama dengan KPU, Bawaslu, serta aparat daerah NTT, Kemendagri akan mempertimbangkan saran dari Bawaslu untuk menunda pelantikan Bupati terpilih Orian Patriot Riwukore. Kemendagri juga akan mengkonfirmasi kepada pihak otoritas terkait status kewarganegaraan Orian Riwukore.
karena Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Kemenkumham akan berencana memproses pencabutan status kewarganegaraan Orien Riwukore. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Saburai Jua terpilih Orien Riwukore menegaskan dirinya merupakan warga negara Indonesia. Orien menyatakan bahwa sebelum pencalonan sebagai bupati, dirinya telah mengupayakan proses pencabutan warga negara Amerika. Dan berikut ialah pernyataan dari Orien Riwukore di program iNewsroom. Pertama, saya sebagai visa student. Oke. Saya visa student. Kemudian saya nikah dengan istri saya. Saya mendapat akses untuk green card. Kemudian dari green card saya diberikan paspor Amerika. Dan pada saat saya mau kembali, saya sudah proses untuk mencabut warga negara Amerika saya. Dan juga ada pasal 349 kalau saya nggak tahu tentang Immigration and Nationality Act in Amerika bahwa tahun 1952 bahwa pada saat warga negara Amerika hendak untuk mencalonkan diri untuk menjabat sebagai publik atau politisi atau angkatan bersenjata di militer di negara lain, dengan otomatis bahwa warga negaranya gugur. Dan juga sampai itu pada saat saya waktu mendaftar di KPU, saya juga menandatangani ini B1 KWK. Itu menyatakan bahwa setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Baik, jadi Pak Orien benar, Pak Orien memang pernah memiliki kewarganegaraan Amerika, tapi sekarang sedang dalam proses pencabutan atau sudah tercabut? Dalam proses pencabutan. Sebenarnya sudah tercabut, tapi karena masalah surat dari kedutaan itu, makanya saya kembali lagi, saya bilang itu sebenarnya sudah dicabut. Satpol PP menutup panti pijat yang sediakan tempat prostitusi di kawasan Melawai, Jakarta. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.